Bayangin nih, kamu lagi duduk-duduk santai di akhir tahun 2025. Kamu buka buku harian atau jurnal kamu. Terus, lihat semua target dan mimpi yang udah kamu tulis di awal tahun itu. Dan boom, kamu sadar, semuanya tercapai. Kamu udah melampaui ekspektasi kamu sendiri. Jadi lebih sehat, lebih produktif, bisnis atau karir berkembang pesat, dan kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sekarang, coba tanya ke diri kamu, gimana rasanya bisa ada di posisi itu? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri ngebayanginnya ya. Tapi, pertanyaan pentingnya, gimana caranya sampai ke sana? Apa yang bikin sebagian orang berhasil mencapai titik itu, sementara yang lain masih muter-muter di tempat yang sama? Aku mau kasih tahu kamu sebuah rahasia kecil. Jadi gini, kalau kamu lihat orang-orang sukses, mau itu pebisnis, atlet, seniman, atau siapapun, jarang banget ada di antara mereka yang tiba-tiba sukses dalam semalam. Kuncinya bukan soal seberapa cerdas atau berbakat mereka, tapi lebih ke kebiasaan yang mereka lakukan setiap hari. Sukses itu bukan hasil dari satu langkah besar, tapi kumpulan langkah kecil yang dijalani secara konsisten. Persis kayak air yang terus-menerus menetes. Lama-lama bisa melubangi batu. Bukan karena airnya kuat, tapi karena tetesannya nggak pernah berhenti. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini ibarat kompas yang bakal nentuin kamu mau kemana. Kamu mungkin nggak langsung lihat hasilnya dalam seminggu atau sebulan. Tapi percayalah, sedikit demi sedikit kamu bakal makin dekat sama tujuan kamu. Ibarat naik gunung, kadang jalannya nggak selalu lurus ke atas, ada belokan, ada jalan terjal, tapi selama kamu terus melangkah, puncak itu pasti makin dekat. Dan kebiasaan-kebiasaan ini juga nggak serumit yang kamu kira. Nggak perlu bangun jam 3 pagi setiap hari atau ngejar 10 target sekaligus. Yang kamu butuhin adalah kesederhanaan dan konsistensi. Ini tentang bagaimana kamu bisa jadi 1% lebih baik setiap hari. Kalau kamu rutin, sedikit perubahan hari ini bakal jadi lompatan besar di masa depan. Tahun 2025 semakin dekat. Tapi kalau kamu mulai sekarang, kamu bisa sampai di sana dengan versi diri yang lebih baik dari hari ini. Kalau kamu perhatiin, orang-orang sukses biasanya punya ritual atau rutinitas pagi. Nggak perlu bangun jam 4 pagi kayak rahib atau tentara. Tapi yang penting adalah gimana kamu memulai hari. Pagi itu momen krusial. Ibaratnya fondasi buat ngebangun mood dan arah sepanjang hari. Kalau pagimu udah kusut, keteteran, atau buru-buru, ya seharian kamu bisa ikut kacau. Tapi kalau pagimu tertata, segala sesuatu bisa terasa lebih ringan dan terarah. Coba deh, mulai dari hal-hal simpel. Begitu bangun, langsung minum segelas air putih buat nyegerin badan. Gampang kan? Badan kita kan dehidrasi semalaman. Jadi ini kayak tombol start biar tubuh kamu langsung nyala. Terus, gerakin badan sebentar. Kamu nggak harus langsung nge-gym atau lari pagi kok. Cukup stretching ringan, atau 10 menit jalan-jalan keliling rumah. Gerakan ini bikin darah kamu ngalir lebih lancar dan ngebantu otak jadi lebih siap buat mulai aktivitas. Nah, kamu juga bisa duduk sebentar, tenangin pikiran, dan tulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Ini kecil banget, tapi powerful. Kenapa? Karena
ketika kamu memulai pagi dengan rasa syukur, kamu kayak ngasih sinyal ke diri sendiri bahwa hidup kamu nggak melulu soal kekurangan atau masalah. Dengan mindset positif ini, kamu bakal lebih siap menghadapi tantangan sepanjang hari. Pernah nggak kamu bikin to-do list buat nentuin apa aja yang mau diselesaikan hari itu? Ini bukan buat bikin kamu tertekan, tapi justru biar kamu tahu prioritas dan gak gampang terdistraksi. Nggak usah banyak-banyak, cukup tulis 2 atau 3 hal penting. Kalau semuanya selesai, bonus buat kamu. Yang penting, kamu mulai harimu dengan energi yang positif dan tahu kemana arah fokusmu. Percaya deh, pagi yang teratur bisa bikin kamu merasa jauh lebih produktif dan tenang sepanjang hari. Kamu tahu nggak, kalau kamu berkembang sedikit aja setiap hari, efeknya bisa luar biasa banget. Ini yang namanya prinsip Kaizen. Prinsip peningkatan kecil yang konsisten. Jadi, daripada langsung ngebut pengen jago atau sukses dalam semalam, mending kamu ambil langkah kecil dan terus jalan pelan-pelan, tapi konsisten. Hasilnya mungkin gak langsung kelihatan dalam sehari atau seminggu, tapi setelah berbulan-bulan, boom, kamu bakal kaget sendiri sama perubahan yang terjadi. Misalnya, kamu mau belajar skill baru, gak perlu ngoyo belajar 3 jam sehari. Cukup 10-15 menit aja setiap hari. Atau kamu mau mulai baca buku. Coba aja baca 5-10 halaman sebelum tidur. Kelihatannya sepele ya, tapi kalau kamu konsisten, dalam setahun kamu bisa baca buku lebih dari 10 buku. Mulai dari jumlah kecil, tapi rutin tiap bulan. Nanti kamu bakal lihat jumlahnya bisa gede tanpa kamu sadari. Prinsipnya begini, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Sama kayak menanam benih kecil. Mungkin awalnya nggak kelihatan ada perubahan, tapi kalau kamu rawat terus, suatu hari benih itu bakal tumbuh jadi pohon besar. Jadi nggak usah buru-buru, nikmati prosesnya dan percayalah, konsistensi itu selalu lebih kuat dari usaha besar yang sesaat. Ngomong-ngomong soal kebiasaan penting, kamu juga harus belajar buat keluar dari zona nyaman. Aku tahu, ini kadang serem. Kayak nyebur ke air dingin, deg-degan, tapi justru di luar zona nyaman, itulah kamu bakal tumbuh dan berkembang. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu ngerasa deg-degan tapi akhirnya berhasil? Misalnya, waktu kamu pertama kali ngomong di depan umum, atau saat kamu kirim lamaran kerja ke perusahaan yang kamu kira nggak bakal panggil interview. Rasanya campur aduk ya, tapi setelah kamu berhasil ngelakuin itu, pasti ada rasa puas dan bangga sama diri sendiri. Seringkali, ketakutan itu cuma ada di kepala. Kita sibuk mikirin gimana kalau gagal. Padahal ketika dicoba, ternyata nggak seserem yang kita bayangin. Jadi, kapanpun kamu ragu mau ambil langkah baru, coba anggap itu sebagai tantangan buat tumbuh. Keluar dari zona nyaman mungkin gak nyaman, tapi di sanalah letak perkembanganmu. Selanjutnya, ada nih kebiasaan penting yang dimiliki orang sukses. Mereka pintar banget ngatur waktu. Mereka gak sibuk seharian, tapi tetap produktif karena tahu apa yang penting. Kamu pasti pernah ngalamin hari dimana kamu sibuk, tapi pas malam tiba, rasanya nggak ada satupun tugas yang benar-benar kelar kan? Makanya, coba deh teknik yang namanya time blocking. Ini adalah cara dimana kamu bagi waktu kamu jadi beberapa blok khusus buat setiap aktivitas. Misalnya, pagi buat fokus kerja,
siang buat olahraga atau istirahat, dan sore buat kerjain tugas-tugas kecil. Dengan cara ini, kamu nggak bakal keteteran dan tahu kapan harus fokus dan kapan harus istirahat. Atau coba teknik Pomodoro. Kerja fokus 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ini ampuh banget buat jaga energi dan fokus kamu, biar nggak gampang burnout. Ingat, kamu yang harus pegang kendali atas waktu, bukan sebaliknya. Jangan sampai waktu habis, tapi kamu nggak dapet apa-apa. Jadi, aku mau tanya, kamu udah siap belum buat jadi versi terbaik dari dirimu sendiri di tahun 2025? Bayangin nih, kamu bukan lagi seseorang yang cuma bermimpi dan berharap, tapi jadi orang yang beneran ngambil langkah nyata. Mungkin saat ini kamu merasa perubahan itu sulit atau perjalanannya terasa panjang. Tapi justru disinilah keajaiban kebiasaan kecil mulai bekerja. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap pagi yang kamu mulai dengan niat baik, setiap kali kamu keluar dari zona nyaman, semua itu nggak akan pernah sia-sia. Perjalanan jadi 1% teratas itu mungkin nggak selalu mulus. Akan ada hari-hari di mana kamu ngerasa capek, malas, atau pengen nyerah. Ada tantangan yang kadang bikin kamu bertanya-tanya, ini semua worth it nggak sih? Dan jawabannya adalah, iya, worth it banget. Perjalanan ini bukan cuma soal hasil, tapi tentang siapa kamu jadi selama prosesnya. Kamu bakal jadi lebih tangguh, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Karena kamu tahu setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun itu, adalah bagian dari mimpi besar kamu. Jangan lupa, ini bukan perlombaan. Kamu gak harus jadi sempurna dalam semalam. Setiap orang punya ritme dan prosesnya sendiri. Yang penting, kamu konsisten, terus bergerak, dan jangan berhenti. Kalau hari ini kamu nggak bisa banyak maju, nggak apa-apa, asal jangan mundur. Kadang, cuma bertahan aja udah cukup. Dan kalau kamu jatuh, itu bukan berarti kamu gagal. Kamu cuma lagi dikasih kesempatan buat belajar, dan bangkit lagi dengan cara lebih baik. Jadi, mulai sekarang, gak usah nunggu momen yang sempurna. Gak ada momen nanti. Yang kamu punya cuma sekarang. Ambil langkah pertama, sekecil apapun itu, karena setiap langkah berarti. Kalau kamu terus melangkah, aku yakin di akhir 2025 nanti, kamu bakal jadi seseorang yang bisa ngelihat ke belakang dan bilang dengan bangga, gila ya, aku bisa sampai di sini. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Aku harap ini nggak cuma jadi sekedar obrolan, tapi jadi titik awal buat kamu mulai bergerak dan menciptakan perubahan. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah kecil. Dan langkah itu bisa kamu mulai hari ini. Detik ini juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan aku Adam. Sampai jumpa di video selanjutnya.